Kak Leoni, apa kabarnya? Luar biasa sehat. Iya, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu ya. Ayo Kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, Luar biasa. Hahaha. Kurang semangat Kurang Kak. semangat ya, Kak? Sekali lagi kita sapa Kita yuk. ulang sekali lagi ya. Ayo Kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Senang ya Kak Leoni, akhirnya kita ketemu lagi di minggu ini. Iya Kak. Minggu apa, Iya, Kak? di mana minggu ini nama minggu kita yaitu Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Tema kita apa Kak Mel? Dengan tema bahagianya hidup menurut Taurat Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Oke, selanjutnya kita mau ngangkat lagu pujian ya Kak. Iya, kita angkat lagu pujian kita dengan judul Aku diberkati. Kita diberkati setiap harinya. Ayo Bang. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa dulu. Buat adik-adik kakak yang di rumah, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Di mana kami bisa melakukan ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua, begitu juga dengan adik-adik kami yang menonton streaming ini. Biar mereka selalu di dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang menyertai amang pendeta kami, kemudian kakak MC, kemudian pemusik, agar ibadah ini dapat berjalan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355 dengan judul Yesus memanggil. Buat adik-adik kakak yang di rumah, jangan lupa untuk bangkit berdiri ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Iya, kita tadi udah nyanyi. Sekarang kita mau ngapain ya Kak Leoni? kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Oh iya, yang dibawakan amang pendeta ya? Iya, kita panggil yuk Kak. Ayo. Satu, dua. Amang Pendeta. Halo Kak, Halo Amang. halo Kak Leoni, Kak Melisa, apa kabar? Sehat Amang. Amang sehat? Sehat, luar biasa Kak. Luar Apalagi biasa sehat. kalau hari Minggu seperti ini, semangatnya 2 kali lipat Kak. Harus dong Amang. Karena apa coba? Karena ini hari memuji Tuhan Iya, Amang. selain karena harus memuji Tuhan,
kita juga bertemu dengan adik-adik Sekolah minggu. sekalipun mereka di rumah masing-masing. Baiklah Kak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita dulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Nanti Kak Leoni dan Kak Melisa ikuti doa yang Amang ucapkan, demikian juga adik-adik kami yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Ya Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, secara khusus pada minggu pagi hari ini. secara khusus pada minggu pagi ini. Tuhan mengingatkan kami Tuhan mengingatkan kami untuk memuji nama-Mu untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. agar kami akan mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Amin. Ya, baiklah Kak Leoni dan Kak Melisa dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kita akan membacakan firman Tuhan serta akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nanti Amang dan kakak guru sekolah minggunya di sini akan memandu adik-adik kami untuk membaca firman Tuhan. Kita baca secara bergantian satu-satu ayat. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat 8 kita baca bersama. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kira-kira tadi Kak sudah disampaikan tema kita? Sudah dong Amang? Ya, mari kita ulangi dulu sekali lagi apa yang menjadi tema kita. Dan adik-adik kami juga di rumah, mari kita sama-sama mengucapkannya. Dua-dua ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Iya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Firman Tuhan ini adalah membahas bagaimana kehidupan orang berdosa dan bagaimana kehidupan orang yang tidak berdosa. Kira-kira seperti itu. Jadi orang berdosa itu seperti apa aja? Orang yang tidak berdosa itu seperti apa aja? Jadi adik-adik kami di rumah atau sebelum ke adik-adik nih, saya mau tanya Kak Leoni dulu. Kira-kira Kak Leoni ini mau menjadi anak yang baik kah atau mau menjadi anak yang jahat? Mau menjadi anak yang baik, Amang. Tentu anak yang baik ya. Iya, Amang. Kalau Kak Meli mau menjadi anak yang bijak atau mau menjadi anak yang fasik? Mau jadi anak yang bijak dong Amang? Tentunya. Nah, kalau adik-adik di rumah mau jadi anak yang berbahagia kah atau mau jadi anak yang sengsara? Harus tahu dulu jawabannya. Karena ada juga anak-anak ini, Amang ternyata jadi anak yang baik itu tidak enak. Ternyata jadi orang yang benar itu tidak enak. Aku mau jadi orang jahat aja lah. Gitu. Jadi adik-adik harus punya pilihan dulu. Mau jadi anak yang baik atau jadi anak yang jahat. Mau jadi anak yang bijak atau anak yang fasik.
Mau jadi anak yang akan berbahagia nantinya, ataukah mau jadi anak yang akan sengsara seumur hidup? Itu yang akan diberitahukan firman Tuhan pada hari ini. Tentunya Amang di sini, juga Kak Leoni dan juga Kak Meli di sini berharap adik-adik kami semua yang ada di rumah mengikuti ibadah ini adalah jadi anak yang baik, Jadi anak yang baik. menjadi anak yang bijak, Jadi anak yang bijak. menjadi anak yang bahagia. Baik karena apa? Bijak karena apa? Bahagia karena apa? Karena tadi tema kita, karena hidup menurut Taurat Tuhan. Hanya itu jawabannya. Ada orang bisa berbahagia tetapi karena melakukan hal-hal yang jahat. Ada orang dia menjadi bijak tapi karena mengakal-akali orang tuanya. Ada orang menjadi berbahagia karena kemauannya sendiri. Tapi firman Tuhan pada minggu hari ini mengingatkan kita semua secara khusus adik-adik kami bahwa kita menjadi orang baik, kita menjadi orang bijak, dan kita menjadi orang yang berbahagia hanya oleh karena hidup menurut Taurat Tuhan. Tuhan. Itu dia Kak. Nah yang terakhir, kenapa rupanya Kak harus hidup menurut Taurat Tuhan? Kenapa sebagai orang-orang Kristen, kenapa sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Sari harus hidup? Harus kita nasihati bahwa adik-adik kita di rumah harus hidup menurut Taurat Tuhan. Harus hidup menurut perintah atau titah atau nasihat Tuhan. Kenapa kira-kira Kak? Ada yang bisa kasih tahu jawabannya? Supaya kita bisa bertumbuh, Amang. Iya, bertumbuh. Kak Leoni? Supaya kita tetap hidup dalam Tuhan. Iya, supaya kita tetap hidup dalam Tuhan. Nah, kita bahas satu-satu adik-adik. Kenapa kita harus hidup menurut Taurat Tuhan? Kenapa kita harus hidup menurut firman Tuhan? Atau mungkin lebih sederhananya Kak, kenapa kita harus hidup menurut nasihat orang tua? Kira-kira gitu. Jawaban yang pertama adalah seperti yang dijawab oleh Kak Meli, supaya kita bertumbuh. Tentunya tidak hanya bertumbuh Kak. Kalau misalnya nih, Amang mau nanam pohon mangga, gitu ya. Kalau saya tanam pohon mangga atau Kak Leoni nanam pohon mangga, harapannya apa Kak? Tumbuhnya buah mangga, Mang. Tumbuhnya buah mangga, terus Buahnya nanti kita olah. tentunya setelah tumbuh harus dipanen. berbuah. Nah, ada pohon mangga ditanam tapi tidak berbuah. Ada misalnya pohon buah yang ditanam tetapi setelah bertahun-tahun tetap tidak berbuah. Nah harapan kita ketika kita menanam misalnya pohon mangga ini 1 tahun atau 2 tahun lagi mangganya berbuah. Demikian juga dengan hidup orang Kristen. Demikian juga dengan hidup adik-adik kami di rumah. Ketika kita mau hidup menurut Taurat Tuhan, maka yang kita harapkan adalah hidup kita bertumbuh dan berbuah. Tidak cukup hanya bertumbuh. Karena ada Kak bertumbuh dan berbuah tapi buahnya asam. Ada Kak bertumbuh dan berbuah tapi buahnya keriput. Gak segar ya, Amang? Iya, gak segar. Yang kita harapkan adalah sudah bertumbuh, berakar, berbuah yang banyak, bagus serta manis. Itulah yang kita harapkan dari kehidupan adik-adik semua. Nah, ketika Amang, Kak Leoni, Kak Melisa mau hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, maka hidup kita akan bertumbuh, berakar, dan berbuah yang manis. Manisnya di mana? Tingkah lakunya baik, sikapnya baik, hormat kepada orang tua, taat kepada aturan. Kalau sudah tahu hari Minggu, bangun cepat-cepat, rapikan tempat tidurnya, mandi, sarapan, pakai pakaian yang rapi, duduk di depan handphone atau televisi, siap-siap mau ibadah. Ibadah streaming. Itu dia, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah yang kedua ternyata ada juga lagi Kak. Ada pohon mangga ditanam misalnya, dia udah tumbuh nih. Tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian daunnya layu. Tentu kalau daun pohon mangga sudah layu, bagaimana dia mau berbuah? Kalau misalnya adik-adik kami di rumah, layu, lemas, mau beribadah, gak ada semangatnya, bagaimana mau berbuah? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi
Harapan kita yang kedua adalah ketika kita mau hidup menurut Taurat Tuhan, yang kedua adalah iman kita tidak layu. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan ya Amang ya. Tentunya Kak, iman kepercayaan kita tidak layu. Apapun yang terjadi, apapun cobaan, karena sudah Taurat Tuhan yang menjadi pondasinya, menjadi dasarnya, dia tidak akan layu. Nah ini yang terakhir Kak. Yang pertama tadi, supaya hidup kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Yang kedua, supaya iman kita tidak layu. Yang terakhir ada, supaya apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Kak Leoni yakin nggak kalau misalnya kakak mau kerja nih atau mau melakukan sesuatu di rumah, kalau diawali dengan berdoa, yakin nggak pekerjaannya bakalan berhasil? Sangat yakin, Amang. Yakin ya? Kalau misalnya Kak Meli mau ujian, nih Kak, sebelum ujian berdoa dulu, berserah diri kepada Tuhan. Yakin nggak ujiannya berhasil? Pasti yakin dong Amang. Pastinya dong. Dan adik-adik juga di rumah pasti demikian. Sebelum memulai aktivitas, berdoa dulu. Sebelum tidur, berdoa dulu. Setelah bangun tidur, berdoa lagi. Sebelum makan, berdoa juga. Apapun yang akan kita perbuat ketika diawali dengan Taurat Tuhan, ibadah kepada Tuhan, berdoa berserah kepada Tuhan, pasti berhasil. Jadi kita ingat yang tiga itu, saya ulangi sekali lagi. Harapan kita ketika kita mau hidup menurut Taurat Tuhan yang pertama, hidup kita akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Apakah? Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yang kedua, ketika kita mau hidup menurut Taurat Tuhan, maka iman kepercayaan kita tidak akan layu. Apakah? Iman kepercayaan kita tidak akan layu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mau hidup menurut Taurat Tuhan, maka apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Apakah? Apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Jadi adik-adik di rumah, Kak Leoni tadi, Amang juga, dan Kak Meli sudah mengingatnya, ada tiga. Jadi adik-adik kami juga di rumah, kami harapkan mengingat yang tiga itu. Yang pertama tadi, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Yang kedua, iman kepercayaan kita tidak akan layu. Dan yang terakhir, yang ketiga, apapun yang akan kita perbuat pasti berhasil. Amin? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini. Yang mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup menurut Taurat Tuhan. Ketika kami hidup menurut Taurat Tuhan, maka kami menjadi anak-anak yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami akan menjadi anak-anak yang memiliki iman kepercayaan yang tidak akan layu. Bahkan apapun yang akan kami perbuat pasti berhasil. Kami terima firman-Mu Tuhan, kami yakini dan akan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, berkati adik-adik kami yang juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati kakak guru sekolah minggunya dimanapun berada. Persatukan kami Tuhan di dalam kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan warta sekolah minggu ya Kak. Tadi Amang Pendeta sudah mengingatkan kita bahwa pada minggu ini ada 3 poin yang harus kita capai. Yang pertama kita harus bertumbuh supaya kita berakar dan berbuah. Kemudian yang kedua iman kepercayaan kita tidak layu ya Amang ya. Dan yang pasti apapun yang kita perbuat akan berhasil. Oke, kakak akan membacakan warta minggu kita yang pertama, yaitu minggu ini nama minggu kita adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan tema bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Selanjutnya kalian ini warta sekolah minggu kita apa? Selanjutnya tentang celengan Kak Melisa. Oh iya, ini ada celengan. Adik-adik sekolah minggu masih ingat ya ini celengannya? Ini waktu dikasih kapan kemarin Kak? Waktu Natal tahun 2019. Iya, Kakak udah penuh belum celengannya Kak? Sedikit lagi penuh nih Kak, biar bisa dikumpul bulan depan. 2 bulan lagi, bulan Desember. Dikumpul bulan Desember ke guru sekolah minggu. Nah buat adik-adik yang celengannya masih belum penuh, ayo rajin diisi
untuk biaya pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan juga rumah dinas kita. Iya, Amang celengannya ada? Ada dong Kak. Iya, yang Iya, pasti jadi- semua buat adik-adik kakak yang di rumah juga jangan lupa untuk selalu senantiasa menabung ya Amang ya. Iya, untuk pembangunan Gedung gereja. sekolah minggu. Oke, untuk warta kita yang ketiga, lomba pada pesta puncak tahun Zending HKBP Tanjung Sari. Yang pertama kategori anak sekolah minggu. Jenis kegiatan membuat sebuah video yang berisi ajakan supaya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, patuh kepada orang tua. Dasarnya dari Markus 10 ayat 15 sampai 16. Ayat 15-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Syarat dan ketentuannya apa Kak Melisa? Iya, perlombaan tadi memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama, video berdurasi 5-7 menit. Yang kedua, di awal video ada sapaan dan menyebut nama lengkap serta sektor. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, pengiriman video terakhir pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 serta record video tersebut boleh dikirim ke nomor WA 0822 7403 3207. Jadi Kak, itu perlombaan-perlombaan itu ada batas waktu pengumpulannya. Jadi mulai dari minggu ini Sampai tanggal 1. 1. Minggu ini berarti terakhir. Iya, Bisa. minggu ini terakhir. Berarti dari minggu lalu sudah dibuat ya? Iya, oke. Oke, kita akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mengumpulkan persembahan kita dipegang di sebelah kanan dan persembahannya diserahkan ke sintua sektornya masing-masing. Sambil kita angkat lagu pujian kita, mari kita bersukaria. Adik-adik yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita angkat pujian satu kali lagi ya. Tentunya dengan lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Baiklah Kak dan adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom adik-adik. Kita masih dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan apa Kak? Rajin pakai masker. Dengan apa Amang? Rajin cuci tangan. Dan yang terakhir tetap jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan.